kewirausahaan dan juga yang menonton video ini. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alda dari kelas E Prodi GSD. Di video ini saya akan menjelaskan dari bab pertama, yaitu pengertian kewirausahaan dan hakikat kewirausahaan. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Kewirausahaan adalah proses menciptakan dan menjalankan bisnis dengan kreatif dan juga inovatif. Terdapat 5 orang yang menyebutkan berpendapat tentang kewirausahaan. Yang pertama itu menurut Joseph Schumpeter yang mengatakan bahwa kewirausahaan adalah kegiatan yang melibatkan inovasi dan kombinasi sumber daya baru untuk menciptakan nilai. Dan yang kedua itu Draper menyebutkan kewirausahaan adalah kemampuan untuk memprediksi perubahan dan memanfaatkannya sebagai peluang. Yang ketiga itu ada Kirchner menyebutkan kewirausahaan adalah tindakan memanfaatkan peluang yang muncul karena ketidaksempurnaan pasar. Dan yang keempat itu ada Ahmad Sunasi menyebutkan kewirausahaan dapat dikatakan sebagai kemampuan. Dan yang terakhir itu ada Suyana menjelaskan bahwa kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan atau identitas dan perilaku seorang dalam menghadapi tantangan hidup dan cara memperoleh. Sedangkan edutechnopreneurship ialah gabungan dari 3 kata. Yang pertama itu education, yang kedua teknologi, dan itu entrepreneurship. Yang pertama itu education, pendidikan, diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pelajaran serta proses belajar. Dan kedua itu teknologi. Ini adalah ilmu pengetahuan yang menghasilkan mesin, alat, informasi, sistem, dan proses yang baru. Yang ketiga itu kewirausahaan yang diartikan sebagai kemampuan melihat serta membaca peluang yang kemudian mengambil tindakan untuk mewujudkannya. Nah, selanjutnya itu hakikat kewirausahaan. Hakikat kewirausahaan ini adalah suatu jiwa dan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menciptakan peluang dan menjadikan usaha yang menguntungkan. Dan 5 poin penting mengenai hakikat kewirausahaan. Yang pertama itu jiwa kewirausahaan. Maksudnya itu merupakan bentuk sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko. Dan yang kedua itu adalah kemampuan kewirausahaan. Kemampuan itu mengidentifikasi peluang, merencanakan usaha, serta mengelola mengatasi usaha dan beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga itu menciptakan peluang. Maksudnya itu kemampuan untuk melihat peluang yang belum ada dan belum dimanfaatkan oleh orang lain. Yang keempat, mewujudkan usaha yang menguntungkan. Ini maksudnya yaitu tujuan utama wirausaha adalah menciptakan usaha yang menguntungkan. Keuntungan berupa finansial, sosial, dan atau usaha. Dan yang kelima itu berbagi perspektif. Hakikat kewirausahaan dapat dikaji berbagai perspektif seperti ekonomi, psikologi, sosiologi, dan juga budaya. Nah, sebagai seorang wirausahawan memiliki karakter. Di sini ada 10 karakter yang harus dimiliki. Yang pertama itu berani mengambil risiko, percaya diri, kreatif dan inovatif, berorientasi pada hasil, memiliki kemampuan kepemimpinan, disiplin dan cukup, berorientasi pada masa depan, memiliki ekologi
kualitas kerjasama yang baik, kemampuan komunikasi yang baik, serta memiliki jaringan yang luas. Terdapat ciri-ciri kewirausahaan untuk menjadi wirausahawan yang unggul. Yang pertama itu memiliki visi yang kuat. Yang kedua itu memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi. Yang ketiga memiliki kemampuan belajar yang berkelanjutan. Yang keempat itu memiliki jiwa sosial yang tinggi. Yang kelima memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik. Enam itu memiliki kemampuan finansial yang baik. Yang ketujuh memiliki kemampuan membangun tim yang kuat. Yang kedelapan memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif. 9. Memiliki kemampuan bernegosiasi yang baik. Yang 10. Memiliki kemampuan mengatasi konflik yang baik. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kegagalan untuk menjadi seorang wirausaha. Yang pertama itu kurangnya perencanaan yang matang. Kedua itu keterampilan manajemen yang kurang. Yang ketiga modal yang terbatas. Dan yang keempat itu kurangnya adaptasi dan inovasi. Dan terakhir ada faktor lainnya. Faktor lainnya itu di sini adalah seperti kurang dukungan dari keluarga, teman, serta mentor yang maksudnya membantu. Hal ini bisa menyebabkan stres, kelelahan, karena bekerja keras. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.